Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib, para kiai, para asatid, ibadallah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat, rahmat, hidayah, sehingga sampai sekarang kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Sampai tanggal 15 Ramadan ini kita masih mampu melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyempurnakan ibadah kita sampai akhir Ramadan tanpa halangan apapun. Ibadah Allah yang kami muliakan, hari ini hari Jumat tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan wafatnya Al-Maghfurlah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Untuk itu di sini kami akan membacakan manaqib singkat daripada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah, bertepatan tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah di Makkah Al-Mukarramah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolahan tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Setelah Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau yakni Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah dalam mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau Abuya menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis ta'lim di kediaman beliau kawasan daerah Utaibiyah Makkah Al-Mukarramah. Tak beberapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Ar-Rusaifah di Makkah Al-Mukarramah. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santri-santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Aba'uka thalathatun, abuka alladhi waladaka, walladhi zawwajaka ibnatahu, walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia ini.
Yang kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Yang ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi kamu ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab abuya. Nasab abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita muliakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Taibah, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka para Ahlul Bait Nabi adalah manusia-manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santri-santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajari santri-santrinya dalam masalah fikih madhab Imam Syafi'i. Manhaj Abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang-orang yang berbuat keras. Sebagaimana dawuh beliau, akrahut ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasaddidin. Metode tarbiyah Abuya. Metode tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh Abuya, ana u'allimul akhlak wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Abuya lebih mengutamakan khidmah daripada ilmu. Abuya dawuh, at-talib al-khadum ahsan indi min at-talib al-mujtahid. Santri pengkhidmah lebih baik bagi saya daripada santri yang giat belajar. Karya Abuya. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa makhtutat. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Faham-faham yang perlu diluruskan, yang harus diluruskan. Amanah Abuya. Pada bulan Syawal tahun 1423 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Desember tahun 2002 Masehi, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior yang paling dipercaya, yaitu Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan dan pendapat dari Abuya As-Sayyid Ahmad Al-Maliki, putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram tahun 1424 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret tahun 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Semua santri Abuya
yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama dengan sebutan Hay'ah As-Safwa. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional atau Mukernas ke-7 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'ah As-Safwa Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancauan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Safwa yang berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'ah As-Safwa Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang atau nikobah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 1.000 para habaib dan para kiai. Dengan amanah dari Abuya Sayyid Ahmad bin Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hazani, beliau menunjuk Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin sebagai Al-Aminul Am atau Ketua Umum, dan Al-Habib Zain bin Hasan Baharun sebagai An-Naibul Amin, Wakil Ketua Umum. Karamah Abuya. Di antara sekian banyak karamah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hazani yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun adalah dikabulkan doa dan permohonan Abuya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Abuya, atamanna minallah ayyakbidha ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaimun. Saya memohon kepada Allah agar rohku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santri-santri saya dan kitab-kitab saya, dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hazani wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah atau 30 Oktober tahun 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri-santri beliau. Semoga kita semuanya sebagai santri-santri beliau, sebagai muhibbin, pecinta-pecinta beliau, selalu mendapatkan barokah, madad, pertolongan dari Abuya Al-Maliki. Al-Fatihah. Demikian biografi singkat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dikumpulkan dengan Abuya di akhirat, karena kita cinta dengan beliau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.